Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Halid dengan NIM 43141971 dari kelas A Pendidikan Biologi. Saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Sistem reproduksi yang melibatkan organ-organ reproduksi pada makhluk hidup digunakan untuk berkembang biak atau melakukan reproduksi dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Kemudian struktur alat reproduksi. Pada pria, yang pertama penis. Organ yang satu ini tergolong organ pada sistem reproduksi eksternal atau berada di luar tubuh. Fungsi dari organ ini sebagai penghubung organ reproduksi wanita untuk mengantarkan sperma sebagai sel pembuahan oleh sistem reproduksi wanita. Yang kedua yaitu skrotum, merupakan organ eksternal yang terdiri dari kantong kulit yang menggantung di antara selangkangan kaki yang berfungsi untuk melindungi organ bagian dalam, yakni testis, saraf, dan pembuluh darah. Yang ketiga itu testis, merupakan organ yang terpenting di dalam sistem reproduksi pada pria yang berada di dalam skrotum. Testis terdiri atas kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi sel sperma dan testosteron. Gambarnya sudah jelas pada layar. Inilah alat reproduksi pada pria. Kemudian pada wanita, yang pertama yaitu tuba Fallopi. Organ ini berbentuk tabung kecil yang menempel pada bagian atas rahim. Organ ini berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Yang kedua yaitu ovarium, kelenjar yang berbentuk oval yang berada di kedua sisi rahim dan berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Yang ketiga itu vagina dan cervix. Vagina berfungsi sebagai penghubung pada jalur cervix atau mulut rahim ke bagian luar. Vagina juga berfungsi sebagai jalur lainnya baik serta sebagai penghubung sistem reproduksi pria. Yang keempat yaitu uterus atau rahim. Rahim merupakan tempat berkembangnya janin yang berada di dalam tubuh dan berbentuk seperti buah pir. Kemudian kelenjar kelamin. Pada pria, kelenjar kelamin pria menghasilkan hormon testosteron yang dihasilkan dari testis yang berfungsi merangsang pertumbuhan. Ciri-ciri kelamin sekunder pada pria dan perilaku seksual. Laki-laki mempunyai sepasang testis yang terdapat dalam skrotum. Testis berbentuk memanjang dan menggantung pada bagian atas rongga tubuh dengan perantara mosekum. Pada testis yang satu lebih besar dan testis yang lain. Testis tersusun dari polikol-polikol tempat spermatozoa berkembang. Ukuran gonad dapat mencapai 12% atau lebih dari bobot tubuhnya. Kebanyakan testis berwarna dan halus pada trichoisea. Testisnya tegak. Proses pembentukan kelenjar kelamin pada pria, di dalam testis terdapat banyak tubulus yang berisi skites seminiferous yang dikelilingi oleh sel-sel Gretoli. Kemudian skite atau cite ini akan berdiferensiasi menjadi spermatogonium yang selanjutnya akan mengalami proses spermatogenesis menjadi spermatozoa. Menurut Herbert dan Purgilin 1982 dalam Prustija 1994 menyatakan terdapat dua hal yang berkaitan dengan diferensiasi kelamin, yaitu yang pertama, jenis kelamin berbentuk pada standar akhir perkembangan larva, yaitu
pada sekitar 3-4 minggu setelah menetas. Yang kedua yaitu jenis kelamin larva setelah penetasan kondisinya sangat labil sehingga dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Alat kelamin dilengkapi dengan kelenjar kelamin yang bertugas menghasilkan skriti atau getah, yaitu yang pertama fascicula seminalis atau kantung sperma berjumlah sepasang dan menjadi satu kantong. Dindingnya dapat menghasilkan cairan berwarna kekuningan yang banyak mengandung makanan untuk sperma. Yang kedua yaitu kelenjar prostat. Kelenjar yang bertugas untuk membuat cairan yang bersama dengan cairan yang diproduksi oleh vesicula seminalis. Getah yang dihasilkan dialirkan ke saluran sperma. Yang ketiga yaitu kelenjar bulboutera atau itu menghasilkan getah. Yang keempat yaitu kelenjar Couver. Terdapat pada pangkal utera getah yang diproduksi berupa lendir dan dialirkan ke utera. Sperma bersama getah yang diproduksi oleh kelenjar kelamin tadi akan membentuk suatu komponen yang disebut dengan semen. Semen ini akan dipancarkan keluar melalui uretra yang terdapat di dalam penis atau alat kelamin luar pria. Berikut gambar alat kelamin luar pria. Kemudian pada wanita, kelenjar kelamin atau kelenjar gonad wanita adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu estrogen dihasilkan oleh folikel graft. Fungsinya merangsang pertumbuhan ciri-ciri kelamin sekunder pada wanita. Yang kedua yaitu progesteron dihasilkan oleh korpus luteum berkembang dan pertumbuhan kelenjar air susu. Kelenjar gonad wanita dihasilkan dari ovarium. Ovarium berbentuk memanjang, bertegak di bawah atau di samping gelembung gas yang terkadang berjumlah sepasang. Ovarium bergantung pada bagian atas rongga tubuh dengan perantaraan seforia. Ukuran dan berkembangnya dalam tubuh manusia bervariasi sesuai dengan tingkat kematangannya. Warnanya pun berbeda-beda. Sebagian besar berwarna keputih-putihan, pada waktu lebih muda berubah menjadi kekuning-kuningan. Pada waktu matang seperti hanya testes. Ovarium juga berfungsi sebagai organ endokrin dan organ reproduksi. Berikut gambar kelenjar gonad wanita. Sebagai organ endokrin, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Sebagai organ reproduksi, ovarium menghasilkan ovum atau sel telur setiap bulannya pada masa ovulasi untuk selanjutnya siap untuk dibuahi sperma. Kemudian proses pembentukan gonad pada wanita. Gonad pada wanita atau ovarium merupakan semacam kantong dan mempunyai lamela yang mengandung sel-sel Volk yang berdiferensiasi menjadi oogonium. Selanjutnya, oogonium akan mengalami proses ovogenesis menjadi ovum yang dibungkus folikel, dan folikel ini terletak di dalam lamela yang mempengaruhi ruang ovarium. Menurut Rustidia pada tahun 2000, pertumbuhan oosit dalam ovarium dapat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama tahap pertumbuhan primer yang ditandai dengan peningkatan ukuran. Yang kedua itu tahap pertumbuhan sekunder yang ditandai dengan terjadinya pembentukan vesikel pada bagian filler sitoplasma dan meluas ke arah inti sel. Kemudian saluran reproduksi. Pada pria yang pertama epididisme, yaitu saluran panjang berbelok-belok yang terdapat di dalam skrotum yang keluar dari testis. Setiap testis mempunyai satu epididisme sehingga berjumlah sepasang kanan dan kiri. Di dalam epididisme ini sperma disimpan untuk sementara dan menjadi matang sehingga dapat bergerak. Yang kedua yaitu vas deferens
yaitu saluran yang merupakan lanjutan dari epididisme. Bagian ujung saluran ini terdapat di dalam kelenjar prostat. Fungsi vas deferens ialah sebagai jalan sperma dari epididisme ke kantong sperma atau vesicula seminalis. Berikut gambar saluran reproduksi pada pria. Kemudian pada wanita, yang pertama yaitu saluran telur atau tuba fallopi, berjumlah sepasang kanan dan kiri sepanjang 10 cm yang menghubungkan uterus dengan ovarium melalui fibria. Pada bagian pangkalnya berbentuk corong yang disebut infundibulum. Infundibulum dilengkapi dengan jumbai-jumbai yang disebut fibria dan berfungsi untuk menangkap sel telur yang telah masak dan lepas dari ovarium, dan fibria telur akan digerakkan oleh rambut-rambut halus yang terdapat di dalam saluran uterus menuju ke dalam rahim. Yang kedua yaitu rahim atau uterus, merupakan organ yang memiliki peran besar dalam reproduksi wanita, yakni dari saat menstruasi hingga melahirkan. Bentuknya seperti buah pir, berongga dan berotot sebelum hamil, beratnya 30-50 gram dengan ukuran panjang 9 cm, kurang lebih besar telur ayam kampung. Tepat pada saat hamil mampu membesar dan beratnya mencapai 1000 gram. Uterus terbagi dari 3 lapisan, yaitu yang pertama lapisan prametrium, merupakan lapisan paling luar dan berhubungan dengan rongga perut. Yang kedua itu lapisan myometrium, merupakan lapisan yang berfungsi mendorong bayi keluar pada proses persalinan atau kontraksi. Yang ketiga yaitu lapisan endometrium, merupakan lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lapisan ini terdiri dari lapisan kelenjar yang berisi pembuluh darah. Yang ketiga yaitu vagina, merupakan akhir dari saluran kelamin dalam yang terdapat dalam vulva dan merupakan organ persetubuhan bagi wanita. Karena fungsinya yang penting yakni untuk melahirkan bayi, maka organ ini mempunyai banyak lapisan. Hal ini mempermudah wanita pada waktu melahirkan bayinya, sehingga vagina tersebut tidak sobek. Dinding vagina mempunyai banyak selaput lendir yang berkelenjar. Salah satu kelenjar yang penting ialah glandula Bartolini. Bentuk himen bisa berbeda-beda antara tiap wanita. Selaput ini akan robek pada saat bersenggama, kecelakaan, menstruasi atau onani yang terlalu dalam, olahraga dan sebagainya. Berikut merupakan gambar tipe himen. Kemudian regulasi hormonal. Regulasi hormonal selama siklus menstruasi. Yang pertama yaitu siklus ovari. Siklus ovari secara spesifik merujuk pada peristiwa yang terjadi dalam ovari pada seksual yang matang. Wanita tidak hamil selama siklus menstruasi. Hipotalamus dan pituitari anterior menghasilkan hormon yang mengontrol peristiwa tersebut. Yang kedua yaitu siklus uterus. Siklus uterus berarti perubahan yang terjadi pada endometrium dari uterus selama siklus menstruasi. Di sisi lain juga banyak perubahan yang terjadi di dalam vagina dan struktur lain selama siklus menstruasi. Sekresi siklik dari estrogen dan progesteron lah yang paling besar menyebabkan perubahan tersebut. Berikut gambar siklus menstruasi wanita normal. Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem reproduksi. Yang pertama pada pria. Pada pria terdapat 3. Yang pertama yaitu disfungsi ereksis. Disfungsi ereksis atau impotensi adalah kondisi ketidakmampuan penis untuk mempertahankan ereksi saat berhubungan seks. Kondisi ini bisa menyebabkan stres dan turunnya rasa percaya diri pada pria. Yang kedua yaitu kriptorkismus.
yaitu kondisi ketika testis tidak turun atau tertunda ke skrotum atau kantong testis. Saat bayi dilahirkan, kondisi ini biasanya hanya terjadi pada salah satu testis. Pada umumnya dialami oleh bayi yang lahir prematur. Yang ketiga yaitu varikolel. Varikolel adalah pembesaran pembuluh darah vena alias varises pada skrotum atau kantong testis. Kondisi ini mirip varises pada kaki. Kemudian pada wanita, yang pertama yaitu sindrom ovarium polikistik adalah salah satu penyakit pada sistem reproduksi wanita yang cukup sering menyebabkan masalah kesuburan. Penyakit ini sering ditemukan pada wanita usia subur. Yang kedua yaitu infeksi menular seksual atau IMS. Wanita yang berhubungan seksual tanpa kondom dengan penderitaan IMS akan menular penyakit tersebut ketika diderita oleh perempuan hamil. Maka IMS bisa menyebabkan dampak serius kepada janin. Yang ketiga yaitu miom. Miom merupakan pertumbuhan tumor jinak pada dinding otot rahim yang menyerang perempuan pada usia subur. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.